Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat fisika yang sudah hadir di kelas fisika ini? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa melakukan atau mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena pandemi ini belum berakhir ya, jadi kita masih harus berhati-hati baik pada saat di rumah ataupun saat bepergian, termasuk pada saat ke sekolah ya, atau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, baiklah, hari ini kita akan coba memperdalam ya pembahasan kita tentang materi fluida statis ini melalui analisis atau melalui pemecahan beberapa soal tentang fluida statis ya. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Di sini ada 3 jenis cairan di dalam pipa U dalam keadaan setimbang seperti gambar. Kemudian rapat massa cairan adalah cairan 1 dan cairan 2 berturut-turut 2,5 gram per cm kubik dan 4 gram per cm kubik. Kemudian di sini ditanyakan jika tekanan udara luar adalah 1 atm ya, atau 76 cm Hg, dan rapat massa Hg adalah 13,5 gram per cm kubik ya. Maka di sini tekanan hidrostatik di titik A sebesar, oke, ini cairan ketiga di sini tidak disebutkan ya zat cairnya apa. Namun kita akan coba selesaikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan berapa katanya tekanan hidrostatik di titik A ini. Oke, kita coba selesaikan ya. Yang pertama kita lihat dulu di sini ya, bahwa tekanan pada ketinggian yang sama itu berarti harusnya sama gitu ya. Itu menurut konsep tekanan hidrostatik gitu ya. Jadi kalau di sini di titik A di sebelah kiri dan di sebelah kanan di sini, kalau kita tarik garis lurus itu sebidang, maka di situ tekanannya sama. Oke. Di sini kita anggap ada tekanan yang arahnya ke bawah seperti ini. Ini tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh zat cair 1. Kemudian ini juga ke bawah ada tekanan hidrostatis dari zat cair 2 ya. Nah, ini di sebelah kanan itu ada tekanan hidrostatis dari zat cair 3, sementara di atasnya ada tekanan atmosfer di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga sama besar, sehingga ini bisa kita abaikan. Dengan demikian kita punya hubungan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu, karena di sini tadi garisnya berada pada ketinggian yang sama atau kedalaman yang sama, maka kita samakan gitu ya tekanannya, berarti pH1 ditambah pH2 itu sama dengan pH3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini zat cair yang ketiganya ini kira-kira apa ya? Ini memang agak kurang jelas ya gambarnya. Tapi kita coba tebak aja ya. Kita coba di sini pH1-nya berarti ρGH1 nya ρ1 ya, ditambah ρGH2, ini ρ2, itu harus sama dengan ρ3GH3 gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk H1 gitu ya, ini yang 60 cm, kemudian H3 itu yang 90 cm. Nah, sedangkan H2 ini belum ada, tapi berikutnya kita harus menentukan H2 ya. Ini mudah sekali, berarti kan tinggal H3 dikurangi H1 saja, 90 dikurangi 60 ya 30 cm gitu. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau seandainya ini raksa, ini memang kurang jelas gambarnya. Kalau seandainya ini raksa, ini kan yang ditanya adalah tekanan hidrostatik di titik A gitu ya, di sini. Maka tekanannya akan sama dengan di sini. Nah, besar tekanan hidrostatik di sini adalah sebesar tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh kolom raksa. Nah, untuk raksa itu penghitungan tekanan hidrostatiknya ya di sini
itu untuk tekanan raksa tinggal panjang kolomnya aja. Jadi kalau di sini 90 cm, maka tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh raksa tersebut adalah sebesar 90 cm Hg gitu ya. Nah, ini adalah penentuan tekanan hidrostatik atau tekanan yang dihasilkan oleh raksa gitu ya. Jadi tergantung dari kolomnya, kolom raksanya gitu. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya konsep gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung bagaimana gitu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tadi kita tidak usah ke sini ya. Jadi langsung saja seperti itu. Kalau misalnya kita butuh apanya nih, ya ini semua massa jenis sudah diketahui ya. Jadi sebetulnya tidak usah pakai ini ya. Ini mah kalau kita uraikan gitu ya. Tapi sebetulnya yang ditanyakan di sini adalah konsepnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Ini langsung loncat ke nomor 3. Rapat massa air tawar adalah 1 gram per cm kubik dan rapat massa air laut adalah 1,03 gram per cm kubik. Sebuah perahu akan, nah di sini kita lihat ya, berarti ada ini misalnya laut, maksudnya air tawar di sini. Ini tawar, ini adalah laut gitu ya. Nah, begitu misalkan perahu ini kita masukkan gitu ya ke air tawar, kemudian nih ke air laut gitu ya. Nah, kira-kira akan lebih besar yang mana? Atau pertanyaan di sini apa? Lebih tinggi di air tawar, maksudnya lebih tinggi di mana, di air tawar atau di air laut ya? Oke, nah di sini perlu kita ingat bahwa gaya angkat yang dihasilkan oleh air tawar ya, sebut saja FA1, itu akan sama dengan berat benda ya. Kemudian gaya angkat ke atas yang dihasilkan oleh air laut FA2 kita sebut juga akan sama dengan gaya berat benda. Jadi kalau secara konsep sebetulnya gaya angkat oleh air tawar maupun oleh air laut ini sama besar gitu. Jadi FA1 ya sama dengan FA2 gitu. Nah, gaya angkat ke atas itu rumusnya apa? Rumusnya adalah rho fluida, berarti di sini rho air tawar gitu ya, dikali G dikali volume benda tercelup. Nah, gitu. Kemudian di sini volume benda tercelup 1 ibaratnya ya di air tawar atau T gitu ya. Celup tawar. Nah, gitu aja lah. Kemudian ini rho yang keduanya rho air laut dikali G dikali volume benda tercelup di laut gitu, VCL. Nah, di sini kalau secara persamaan nih G-nya sama, jadi bisa kita coret. Kemudian, nah kita lihat di sini ya. Rho air laut tadi adalah 1 gitu ya. Maksudnya air tawar 1, kemudian air laut adalah 1,03 VCT ya. Ini VCL gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini VCT atau volume benda yang tercelup di air tawar itu adalah 1,03 kalinya volume perahu yang tercelup di air laut gitu. Artinya lebih banyak tercelup di air tawar. Berarti perahu itu akan lebih terlihat lebih pendek atau lebih ke bawah di air tawar daripada di air laut ya, seperti itu. Jadi jawabannya itu untuk soal yang ini. Jadi terlihat lebih tinggi di air laut gitu. Terlihatnya karena apa? Karena tadi volume benda yang tercelupnya lebih banyak di air tawar ya dibandingkan di air laut gitu. Itu untuk contoh yang kedua. Oke, masih berkaitan dengan konsep juga ya. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Kita perbesar sedikit. Nah, oke. Untuk soal yang ketiga ini, benda yang volumenya 100 cm kubik. Oke, kita tuliskan apa yang diketahuinya. Ini volumenya 100 cm kubik. Ketika ditimbang di dalam air murni, menunjukkan massa
semunya sebesar 120 gram katanya ya. Jadi ini ceritanya kita timbang gitu si si benda tadi gitu ya, kita timbang, tapi pada saat dicelupkan ke air murni gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Air murni seperti yang kita ketahui, oh ya, ini massa semunya katanya sebesar 120 gram. Nah, air murni itu dia punya massa jenis 1 gram per centimeter kubik ya, gitu. Nah, kemudian jika rapat massa air murni ini disebutkan di sini, maka rapat massa benda tersebut adalah yang ditanyanya adalah rho bendanya berapa katanya gitu ya. Rho bendanya berapa gitu. Nah, bagaimana cara menentukannya gitu kan? Oke, kita ingat ke rumus rho benda, kira-kira apa yang bisa kita cari dari rumus ya. Biasanya kalau rho benda itu massa jenis benda kan massa benda dibagi dengan volume benda gitu ya. Karena di sini sudah ada data volume. Jadi kita butuhnya ini. Jadi ini yang kita cari, ini belum ada, ini ada. Berarti kita harus tahu massa benda yang sesungguhnya. Karena di sini kita baru tahunya massa benda aksen atau massa benda semu. Nah, ini berkaitan dengan berat semu. Jadi berat semu itu adalah berat benda ketika benda ditimbang di dalam air gitu ya, atau di dalam suatu zat cair. Jadi selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam air itu ternyata sama dengan gaya apungnya atau gaya angkat zat cairnya, Fa begitu ya. Nah, di sini berat aslinya atau W-nya berarti kan massa benda gitu kan dikali G dikurang W aksen itu berarti massa aksen dikali G. Fa atau gaya angkat berarti rho fluida dikali G dikali volume benda tercelupnya. Nah, karena di sini kalau dianggap ya, ketika dicelupkan berarti kita anggap dia tercelup seluruhnya. Jadi sama dengan volume benda gitu ya. Jadi ini VB saja. Kemudian berikutnya kita munculkan massa benda. Massa benda itu berarti rho benda dikali volume benda gitu ya. Kali G dikurang, ya dari sini ya, dari hubungan ini. Kemudian dikurang massa aksen. Massa aksen itu berarti udah ada ya, tadi massa aksennya udah ada, jadi tetap M aksen aja dikali G sama dengan rho F dikali G dikali VB gitu ya. Oke, ini kita coret dulu yang bisa. Kita coret G-nya. Oh, ternyata volume benda tidak bisa ya kita coret. Jadi tetap dia harus pindah ruas dulu. Oke, kita tulis di sebelah sini saja. Berarti di sebelah kiri sisa rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VB ditambah M aksen. Nah, gitu ya. Berarti berikutnya tinggal rho B adalah rho F. Ini kalau kita bagi semuanya dengan VB ya, berarti ini tinggal rho F saja. Sedangkan ini adalah M aksen per VB gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan. Oh, berarti kita nggak usah pakai yang ini ya. Jadinya bisa langsung gitu. Bisa langsung dari sini. Oke, rho F tadi rho fluida itu air ya, 1 gram per centimeter kubik ya. Nah, kalau ini tidak kita rubah ya, volumenya masih dalam centimeter kubik, massanya dalam gram, ini tidak jadi masalah. Jadi tinggal kita lanjutkan saja. M aksennya adalah 120 dibagi dengan volumenya adalah 100 ya. Nah, gitu, volumenya 100 berarti 1 ditambah 1,2. Jadi
2,2 gram per centimeter kubik. Nah, kalau mau dijadikan kilogram, ini tinggal dikali 1000 saja ya. Jadi 2200 kilogram per meter kubik, seperti itu ya. Nah, itu contoh yang ketiga ya.